Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, ini video lanjutan kemarin pas saya belanja ke pasar, beli bahan masakan, beli bumbu-bumbu. Kemudian saya juga beli beras mentik susu teman-teman. Ini hanya 10 kilo ya, karena dispenser beras saya itu tidak muat banyak, kurang lebih ya 10 kiloan. Cuman di dispenser itu masih ada beras kurang lebih 1,5 kiloan gitu ya. Nah ini saya buka dulu karungnya, tapi kok susah banget ya. Biasanya kan kalau digunting talinya tinggal ditarik udah kebuka gitu ya, cuman ini kok lama banget nggak kebuka-buka. Akhirnya yowis lah, saya gunting atasnya gitu ya, akhirnya brodol teman-teman. Nah ini saya masukkan dulu berasnya ya, pelan-pelan aja, takutnya nanti kalau semua ditumpahin malah melebar kemana-mana gitu ya. Jadi dipasin dulu, dan ternyata masih sisa ya. Jadi bener wadah berasnya itu muat kurang lebih 10 kiloan. Nah sisanya biarin aja ditaruh di karung. Jadi nanti pas mau masak ngambilnya yang di karung dulu gitu teman-teman. Yang di dispenser biarin, jangan diambil dulu supaya nanti beras yang di karung itu cepet habis. Maksudnya biar tidak ada beras yang di luar gitulah istilahnya ya, susah amat ngomongnya. Nah ini saya juga belum beli telur tadi di pasar teman-teman, karena belanjaannya tuh udah lumayan banyak, terus takutnya nanti pecah ya, biarin telurnya beli di warung. Kemudian ini saya rapikan dulu bawang merah bawang putihnya. Saya belinya tadi masing-masing 1/4 ya. Bawang merahnya 10.000, bawang putihnya 8.000, dan itu juga sebenarnya masih ada sisa. Kalau kata orang zaman dulu itu kalau bisa jangan sampai bumbu dan beras habis, bener-bener habis bersih gitu ya teman-teman. Masih disisain sedikit gitu baru kita beli ya. Katanya sih pamali, nggak tahu ya, namanya orang tua ya udahlah kita ikutin aja, toh nggak merugikan orang lain ya. Lanjut ya, ini saya rapikan belanjaan yang lain. Ini saya siap-siapin dulu wadahnya, dan itu masih ada cabai hijau rawit ya. Kemudian ada cabai merah sisa, mau saya gabungin aja jadi satu. Di belanjaan kali ini saya lumayan banyak beli cabai-cabean gitu ya, karena penting banget teman-teman pada suka sambal gitu loh. Nah ini saya petikin dulu batangnya ya teman-teman ya, jadi nanti kalau pas mau masak tinggal ambil terus dicuci gitu. Ini ada tomat merah sedikit, jadi kemarin tuh bikin sambal terasi, jadi biar nggak terlalu kering ditambahin pakai tomatnya sedikit gitu ya, biar berair teman-teman. Nah ini saya beli cabai rawit merah 1/4 teman-teman, 25.000. Terus cabai merahnya itu 1 on 8.000. Sekarang cabainya lagi lumayan mahal ya. Sebenarnya tuh kalau ada lahan atau bisa nanam kayak cabai, tomat gitu lumayan ya teman-teman, kita tuh nggak perlu beli. Dan ini saya nggak sabar buat metikin satu-satu karena banyak, dan rencanakan setelah saya food prep ini mau mandi terus mau nganterin tetangga beli jilbab teman-teman. Jadinya saya agak buru-buru food prepnya ya. Biasanya kan rajin dipetikin satu-satu gitu ya, tapi ini takut kelamaan gitu, nggak enak sama tetangga gitu ya. Jadi ya wis lah, batangnya nggak saya petikin semua. Yang penting dipilihin, kalau kira-kira agak-agak busuk gitu saya pisahin, saya buang. Ataupun cabai yang agak lembek itu saya pisahin ya, biar dimasak duluan gitu. Dan ini biasa ya, pasti nungguin mamahnya lagi beberes, lagi masak kayak gitu. Ini tuh paling setia sama mamahnya. Suka nungguin mamahnya, entah ini nungguin karena sayang atau nungguin karena kepengen dikasih makan bandeng gitu ya. Terus untuk sayurannya saya beli kembang kol ya teman-teman, kemudian beli kapri, ini tuh bisa untuk capcay, bisa untuk sop, lalu beli putren atau jagung muda. Nah saya tuh kepengen banget masak capcay yang kayak orang
hajatan di kampung-kampung gitu kan biasanya ada menu capcay yang ada tepungnya gitu ya teman-teman, namanya kekian kan. Nah, saya tuh tiba-tiba kepengen masak itu. Terus saya juga udah beli ampela ati, nanti tinggal dicampur-campur aja kembang kol, wortel, terus kapri, ampela ati, bakso. Kayaknya enak banget. Udah menunya kayak gitu aja sama kerupuk. Jadi saya tuh kepengen masaknya tuh nggak usah neko-neko gitu teman-teman, satu menu tapi isinya tuh udah ada proteinnya, udah ada seratnya kayak gitu ya, biar nggak repot, tinggal ditambahin kerupuk aja gitu niatnya ya. Atau dua menu, karena kalau masaknya macem-macem malahan suka nggak kemakan sama anak-anak. Kalau anak-anak tuh agak-agak simple gitu sih, yang penting tuh ada sambal kuncinya. Nah, tadi juga sudah beli kacang merah ya, itu untuk persediaan aja. Kacang tanah juga saya beli seperempat, itu 7.000. Lalu beli ikan peda sama beli ikan teri asin gitu teman-teman. Lalu ini saya beli merica butiran ya, untuk persediaan aja. Saya juga beli lada bubuk. Nah, ini merica butiran enaknya tuh kalau untuk bikin sop lebih terasa gitu teman-teman ya. Nah, ini daftar harga belanjaan. Saya juga beli kerupuk ya teman-teman, kerupuk mentahnya itu seperempat, beli tahu satu bungkus, lalu beli garam karena tinggal sedikit, dan juga saya tuh beli asam jawa sama kaldu jamur totole. Nah, jadi sekarang beli kaldu jamur totole itu nggak perlu ke supermarket Prokerto, di warung dan di pasar tuh udah ada. Kalau dulu tuh susahnya minta ampun carinya. Terus gak ketinggalan beli kopi ya teman-teman untuk doping saya pagi hari. Kemudian tadi juga ada bawang putih goreng. Biasanya kan bawang merah goreng ya, tapi alhamdulillah tadi ada bawang putih goreng. Itu tuh menurut saya praktis kalau kita kepengen bikin sop tapi males ulek-ulek bumbu. Jadi kita tinggal rebus air, masukin aja bawang putih gorengnya gitu ya. Biasanya juga untuk bikin soto Semarang, karena kalau soto Semarang itu kan biasanya taburannya pakai bawang putih goreng teman-teman. Atau bisa jadi untuk bikin soto koya gitu. Itu untuk koyanya ya, tinggal kita goreng kerupuk udang, dihaluskan pakai bawang putih goreng ini. Jadi enak banget. Nah, lanjut teman-teman, ini saya bersihin dulu protein hewani. Jadi tadi saya beli pahanya 1 kilo, cuman karena pahanya terlalu gede dipotong jadi 2 gitu teman-teman. Kemudian saya juga beli dada ayam setengah kilo, itu minta difilé sekalian ya, dipisahin sama tulangnya karena rencana kepengen bikin chicken katsu gitu teman-teman. Nah, tulangannya itu saya bawa pulang juga karena itu bisa untuk kaldu bikin sop teman-teman, jadi nggak mau rugi ya. Nah, kalau chicken katsu itu kan nggak pakai kulit ya, jadi tulang sama kulitnya bisa kita gunakan untuk kaldu sop gitu teman-teman. Ya namanya ibu rumah tangga itu kan harus cerdas gitu teman-teman. Saya sih nggak cerdas, cuman nggak mau rugi. Nah, ini ampela atinya saya beli setengah kilo teman-teman ya. Ini saya bersihin sampai benar-benar bersih karena biasanya kan banyak banget lemak-lemak gitu ya. Jadi saya ambilin sampai benar-benar tidak licin-licin gitu. Terus saya juga beli cumi yang agak gede, pengen banget ditumis pakai cabai hijau tapi nggak pakai kuah gitu. Yang penting jadinya tuh tumis cumi hitam gitu teman-teman. Oh ya, ini kerannya biarin nyala terus karena memang kalau di nyala matiin itu malah justru bikin boros listrik. Karena di tempat saya kan nggak ada penampungan air ya teman-teman, jadi ya kalau udah nyala biarin aja nyala dulu sebentar gitu. Terus untuk udangnya itu lumayan gede, tapi yang nggak gede banget sih, ya gede gitu, jadi kalau pas dimakan itu kerasa udang gitu teman-teman. Itu saya beli seperempat aja. Nah, jadi belanjaan saya kali ini seperti ini aja. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Allah ya yang sudah memberikan kita rezeki untuk bisa belanja seperti ini. Saya doakan juga buat teman-teman selalu dalam kelimpahan rezekinya tiada batas, amin. Nah, kayak gini ya belanjaannya. Jadi saya sayuran hijau itu biasanya belinya mendadak aja di warung, karena kalau belanja sekalian takutnya nanti layu, menguning, malah nggak kemasak gitu biasanya teman-teman. Yang penting saya beli protein hewani sama bumbu-bumbu, terus sayuran yang keras. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini agak siang.
Dan cuaca di luar itu hujan sebenarnya. Saya nganterin tetangga untuk beli jilbab. Dan saya tuh 2 kali datang ke toko ini ya, karena ya dari tempat saya sih nggak jauh banget ya, namanya kota Purbalingga itu kan kota kecil, jadi jarak tempuhnya ya paling nggak hanya sekitar 3,5 kiloan gitu. Dan di sini ternyata kerudungnya itu menurut saya sih bagus-bagus ya, apalagi kerudung yang langsungan gitu loh, yang selusupan kalau saya bilang. Jadi bergo gitu istilahnya ya, ada kimar juga. Nah ini kalau untuk daily atau harian enak dipakai nih teman-teman. Saya tuh sebenarnya nggak punya loh warna kerudung hijau, terus apa namanya yang warna-warna selain mocha atau coklat gitu teman-teman. Saya kepengen punya, tapi setelah saya coba kok nggak cocok di muka saya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin orang nggak tahu ya kalau kerudung saya tuh dikiranya nggak ganti, karena warnanya selalu sama. Warna favorit saya itu kan coklat susu, mocha, terus apa namanya yang agak berwarna ya paling-paling warna kuning kunyit, marun kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa pakai kerudung yang warnanya cerah. Nah di sini juga banyak gamis-gamis. Ini harganya 130.000. Saya tuh suka baju yang polos-polos sih sebenarnya ya. Nah seperti ini, cuman saya nggak beli gamisnya, hanya beli kerudung, itu pun warnanya abu-abu. Saya pengen banget loh sebenarnya punya kerudung warna wardah, warna hijau kayak tadi, tapi di kulit saya tuh nggak cocok ya, jadi kusam gitu teman-teman mukanya. Oke, belanjanya udah selesai. Saya beli 1 kerudung aja, tetangga saya beli 2. Saya belinya kerudung sama peniti hijab gitu. Dan harganya murah banget teman-teman. Peniti hijab isi 10 ya kalau nggak salah ya. Itu harganya cuma Rp2.000. Lanjut, sebelum saya pulang ke rumah, ini mampir ke Queen Bakery dulu untuk beli beberapa kue untuk nengokin orang sakit gitu teman-teman. Dan saya beli donat untuk anak-anak ya. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.